Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa sanggahan terlebih dahulu terhadap rekan berpikir kami dari tim oposisi. Sebelumnya rekan berpikir kami dari tim oposisi mengatakan bahwasanya filosofi, budaya, etika, dan lain sebagainya sudah cukup pada status quo yang ada pada masyarakat adat itu sendiri, Dewan juri yang terhormat. Akan tetapi, tidakkah tim oposisi menyadari bahwasanya pada saat ini masih banyak sekali suku pedalaman yang masih menggunakan pakaian dari daun misalnya, atau mereka yang tidak mau menerima masyarakat luar karena mereka tidak memiliki etika itu sendiri, Dewan juri yang terhormat. Oleh sebab inilah tujuan kami di sini untuk memberikan pendidikan kepada mereka agar mereka pun mampu untuk memperbaiki etika mereka, agar mereka mampu untuk menerima masyarakat luar, Dewan juri yang terhormat. Oleh sebab inilah pernyataan dari tim oposisi ini sama sekali tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, tim oposisi juga menarasikan bahwasanya mereka menginginkan adanya pelajaran PPKN misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pendidikan modern lainnya, Dewan juri yang terhormat. Akan tetapi nampaknya rekan berpikir kami dari tim oposisi sama sekali tidak menyadari bahwasanya tujuan sukses atau indikator sukses dari masyarakat adat ini sendiri berbeda dengan indikator sukses pada masyarakat modern yang ada pada wilayah lain tersebut, Dewan juri yang terhormat. Dan indikator sukses pada masyarakat adat ini untuk dapat mengelola potensi yang ada pada wilayah adatnya sendiri dan wilayah sukunya sendiri hanya akan dapat dicapai pada proposal kami, di mana mereka akan diberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada pada budaya mereka sendiri, Dewan juri yang terhormat. Kemudian rekan berpikir kami dari tim oposisi juga mengatakan bahwasanya masyarakat adat sudah ada budaya yang ditanamkan serta filosofi yang ditanamkan sejak mereka kecil, Dewan juri yang terhormat. Justru dengan adanya proposal kami, di mana kami akan memberikan suatu pendidikan seperti halnya sekolah pada masyarakat adat ini, akan menghapus stigma pada masyarakat luas, yang mana masyarakat luas ini menganggap bahwasanya masyarakat adat ini adalah masyarakat yang tertinggal, masyarakat adat ini adalah masyarakat yang bodoh, dan lain sebagainya, Dewan juri yang terhormat. Sehingga masyarakat luas pun akan mampu untuk menyadari bahwasanya masyarakat adat ini masih memiliki budaya yang kental, serta budaya yang beragam, Dewan juri yang terhormat. Oleh sebab inilah sekali lagi pernyataan dari tim oposisi tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang terakhir, rekan berpikir kami dari tim oposisi juga lebih memilih kurikulum dari pemerintah untuk diberikan pendidikan kepada masyarakat adat ini. Akan tetapi, Dewan juri yang terhormat, nampaknya tim oposisi tidak menyadari bahwasanya dengan memberikan kurikulum dari pemerintah kepada masyarakat adat ini justru akan menggusur budaya dari masyarakat adat itu sendiri, Dewan juri. Yang mana sejak tadi mereka terus menerus membanggakan budaya yang telah ada pada masyarakat adat ini sejak mereka kecil, Dewan juri yang terhormat. Oleh sebab inilah kami yakin bahwasanya terdapat kontradiksi pada proposal tim oposisi, Dewan juri. Dan sedangkan pada sisi tim kami yakin budaya ini akan tetap tercapai karena apa? Karena filosofi serta kurikulum pendidikan ini akan diatur sendiri oleh mereka, sehingga mereka pun akan mengetahui kebutuhan apa saja yang akan mereka butuhkan, Dewan juri yang terhormat. Kemudian masuk ke dalam ranah argumentasi. Argumentasi pertama saya di sini ialah tentang mengapa mosi ini dapat menguntungkan segala atau berbagai macam pihak, Dewan juri. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada dunia pendidikan yang ada pada saat ini telah ditetapkan kurikulum pendidikan nasional yang berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sebut saja KTSP atau kurikulum 2013 yang kami yakini ini tidak bisa begitu saja diterima oleh masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Misalnya suku adat ini sendiri, Dewan juri. Karena adanya ketidakcocokan kurikulum di negara tersebut dengan kebijakan atau budaya dari masyarakat adat yang ada di daerah tersebut, sebut saja seperti halnya suku Baduy, suku Dani di Papua, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian, justru akan muncul ketidakmerataan pendidikan pada sisi tim oposisi, pada tiap daerah yang ada di negara ini, Dewan juri terhormat. Dengan adanya ketidakmerataan pendidikan ini, tentunya edukasi tidak akan mampu untuk mencapai masyarakat-masyarakat adat itu sendiri, Dewan juri terhormat. Dan dengan tidak adanya edukasi ini, maka kami yakin bahwasanya pembangunan di wilayah adat ini sendiri pun tidak akan dapat terhambat ataupun tidak akan dapat terjadi, Dewan juri terhormat. Serta mereka pun tidak akan bisa untuk memanfaatkan serta mengelola potensi serta sumber daya alam yang ada di daerah tersebut secara maksimal. Karena dengan tidak adanya edukasi tersebut pula, maka mereka tidak akan mampu untuk menggunakan sumber daya alam secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak dapat dibentuk pada sisi tim oposisi, Dewan juri terhormat. Misalkan pada suku Asmat di mana mereka menolak adanya dokter, Dewan juri terhormat. Padahal kondisi kesehatan mereka sendiri sangatlah kritis, Dewan juri. Seperti halnya terdapat penyakit menular dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pendidikan yang diatur oleh mereka sendiri, tetapi tetap berada pada naungan pemerintah di mana pemerintah membiayai pendidikan tersebut, maka secara perlahan pemerintah pun akan mampu untuk mengarahkan masyarakat yang ada di sana untuk mampu menerima pendidikan ini, Dewan juri terhormat. Kemudian pada status quo di mana masyarakat adat yang banyak bergantung kepada hasil alam. Tetapi dengan tidak adanya pendidikan ini justru membuat mereka untuk tidak mampu melindungi alam itu sendiri, Dewan juri. Sebut saja hutan adat yang berada di wilayah Kalimantan, yang mana akan digusur oleh sebuah perusahaan, Dewan juri terhormat. Seharusnya dengan pendidikan ini mereka pun akan mampu untuk
Dengan pendidikan yang diberikan kepada mereka, mereka pun akan mampu untuk melindungi hutan adat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan mereka pun tidak akan mudah dibodoh-bodohi oleh orang yang merasa dirinya lebih pintar. Dan pandangan masyarakat luas pun akan berubah kepada mereka, yang mana dengan adanya pendidikan pada masyarakat adat, masyarakat luas tidak akan menganggap masyarakat ini menjadi seorang yang bodoh atau menjadi seorang yang tidak berpendidikan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian pada suku pedalaman di Papua misalnya, yang mana Papua ini sendiri kaya akan sumber daya alam yakni emas. Dan dengan adanya penentuan kurikulum serta filosofis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada pada daerah atau wilayah mereka, maka kami yakin dan kami percaya secara perlahan masyarakat adat yang ada di sana pun akan mampu untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada pada sisi kami, yakni sisi tim pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin tim oposisi khawatir dengan adanya pembentukan kurikulum serta filosofi pendidikan oleh otonomi masyarakat adat ini akan menimbulkan sikap sukuisme misalnya, serta disintegrasi bangsa. Akan tetapi kami nyatakan bahwasanya hal ini tidak akan terjadi karena apa? Karena mereka pun akan menyadari bahwasanya, sekolah ini telah dibiayai oleh pemerintah dan mereka pun akan memiliki rasa terima kasih terhadap pemerintah, karena pemerintah telah berjasa terhadap perkembangan pendidikan yang ada di sana. Dan meski tim oposisi berkata bahwasanya tidak ada SMA serta tidak ada SMK di wilayah pedalaman masyarakat adat ini, justru hal ini lebih baik pada sisi kami, di mana kamilah yang justru akan menjadi pelopor terciptanya suatu sistem pendidikan yang ada pada wilayah adat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab mosi ini sama sekali tidak dapat, oleh sebab mosi ini hanya akan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat ini, maka sudah pastilah mosi ini harus direalisasikan. Kemudian argumentasi kedua saya adalah tentang dampak apa yang akan terjadi apabila mosi ini kita realisasikan. Pada sisi kami, yakni sisi tim pemerintah, dalam jangka pendeknya masyarakat adat akan mampu untuk menerima berbagai macam pendidikan terkait potensi daerah mereka sendiri, Dewan Juri. Kemudian mereka pun akan mengetahui tentang budaya serta adat yang terdapat di wilayah mereka secara lebih lanjut. Tak hanya itu, masyarakat luas pun akan dapat mengetahui budaya-budaya yang ada pada sisi mereka tersebut, Dewan Juri terhormat. Sehingga apa? Sehingga dalam jangka panjangnya, dengan masuknya pendidikan yang ada pada wilayah tersebut, kami percaya akan muncul banyak sumber daya manusia yang akan berkualitas, yang akan mampu untuk mengelola potensi serta memajukan pembangunan yang ada pada sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Bandingkan dengan sisi tim oposisi, yang mana dalam jangka pendeknya masyarakat tidak akan menerima perubahan baik secara struktural maupun secara kultural, karena mereka pun tidak akan tersentuh oleh pendidikan itu sendiri, karena mereka memiliki sifat yang tidak mau menerima orang luar, Dewan Juri yang terhormat. Dan dalam jangka panjangnya masyarakat adat ini justru akan tetap berada seperti halnya yang ada di status quo, yakni masyarakat yang konservatif dan lain sebagainya. Dan akan sangat mudah untuk terjadinya eksploitasi serta pemanfaatan terhadap adanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah masyarakat adat ini sendiri, sehingga eksistensi dari masyarakat adat ini pun akan dapat terancam, Dewan Juri terhormat. Oleh sebab inilah kami bangga menjadi tim pemerintah.